وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Prioritinya kita berbaik dengan orang luar jamaah. Budi luhur oke, amar ma'ruf wajib. Berkasih kasihan saudara jamaah dilarang. Amar ma'ruf yang dimaksud dalam golongan ini adalah untuk menarik dari luar ke dalam, itu saja. Itu saja. Hanya fokus mencari keanggotaan saja. Bukan kemudian ada sesuatu hal yang mungkar langsung dilarang, kayaknya enggak. Dia sangat enggak peduli dengan keadaan sekitar non golongannya, dia enggak peduli. Enggak peduli, ada kemungkaran enggak peduli, sebenarnya aman lah, sebenarnya aman. Yang simpel aja ya. Saat ini saudara jamaah kita mendengar membaur audiensi, mohon maaf, dengan katakan majelis ulama Islam atau audiensi dengan masyarakat Islam lainnya. Saudara jamaah, ada mubalik, saya tidak ngomongkan yang enggak mubalik ya. Membanggakan, oh kita sekarang sudah bisa bicara dengan mendekati dengan MUI, dengan apa macam-macam lah. Ini gemblengan saudara jamaah ya, supaya ini mengembalikan akidah. Kita itu saudara jamaah mendekat pendekatan dengan bangga, tidak didasari apa saudara jamaah, keimanan dan keyakinan dan ilmu yang mantap. Membaur saudara jamaah, bangga kalau bisa diterima, bangga kalau bisa bicara. Saudara jamaah, apa tujuan kita saudara jamaah? Yang ini yang harus dipilah-pilah. Pendekatan kemasyarakatan, budi luhur, oke, saudara jamaah. Budi luhur oke. Amar ma'ruf wajib. Kepada orang luar jamaah saudara jamaah, kalau kita berbaik hati, hanya satu caranya, untuk amar ma'ruf, supaya mereka menjadi orang jamaah, bukan untuk berkawan. Kalau kepada orang luar jamaah saudara jamaah kita berkawan lahir batin, kita ini munafik saudara jamaah. La tattakhidul ladzina ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Atuhibbuna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di sore yang cerah ini kita alhamdulillah masih diberikan kenikmatan yang luar biasa. Istiqomah, tetap semangat mencari ilmu, tetap berdakwah, tetap dalam keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Saya ingin menanggapi yang tadi kita dengarkan bersama-sama, yaitu Al-Ustadz Emir Zukiani, seorang pendoktrin tingkat internasional yang telah kemarin secara full sudah saya upload 2-3 hari yang lalu. Saya ingin mengomentari yang ini, kelupaan saya tidak mengomentari. Dan sekaligus ini juga bisa dengan share mungkin kepada para orang-orang yang membutuhkan, yang tidak percaya terhadap mualat atau terhadap apa itu persaudaraan mereka, ternyata hanya sebuah manis di bibir, ternyata hanya sebuah mencari muka. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, di dalam ucapan beliau ini sebenarnya ucapan-ucapan yang gelisah,
Ucapan-ucapan yang mana ucapan ini adalah ucapan-ucapan kekhawatiran yang dikhawatirkan kepada para pengurus-pengurus organisasi. Yang mana pengurus-pengurus organisasi sudah kita ketahui bersama-sama, mereka merapat ke sana kemari, ke MUI lah, ke tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Lalu akhirnya Cak Emir membatasi dengan tegas. Tidak boleh. Pokoknya tidak boleh untuk apa istilahnya, lahir batin. Batin tidak boleh. Harus dengan fatonah, bitonah, biduluhur. Harus dengan hanya kepura-puraan saja. Harus dengan luar saja. Tidak boleh sampai lahir batin menurut beliau. Bahkan ketika sampai lahir batin maka dihukumi munafik. La haula wala quwata illa billah. Ketika sampai saking akrabnya, ukhuwahnya, maka bisa dikatakan sebagai orang munafik. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Sebelum saya atau sebelum kami keluar itu memang dulu saat kita masih tersangkut syubhat, akui saja bahwa kita sempat khawatir kepada orang-orang yang di organisasi itu terlalu mendekat, terlalu merapat, terlalu akrab dengan para tokoh-tokoh maupun MUI. Dalam benak kita dulu kita mengatakan, wah yo jojo wong iki terpengaruh, jangan-jangan orang ini nanti terpengaruh. Ya dah? Ya, mubalik yang mungkin dulu yang pendoktrin misalnya seperti saya dan kawan-kawan. Naudzubillah min syarri dzalik, semoga Allah mengampuni dan tidak mengulangi lagi. Ya. Itu sempat khawatir para bapak-bapak pengurus organisasi yang mana notabene sebenarnya ilmu agamanya enggak begitu paham. Cuman diambil dari orang-orang yang memang pintar sekolahnya, misalnya punya titel lah. Kalau pintar saya nggak tahu, saya nggak pernah melihat ijazah dan rapotnya. Yang sarjana pendidikan lah, yang sarjana hukum lah, magister lah, doktor dan lain sebagainya, sampai profesor lah, dibangga-banggakan profesor. Banyak sekali profesor tapi di bidang agama nyaris tidak ada. Banyak sekali dokter-dokter tapi di bidang agama saya belum menjumpai, Apalagi sarjana-sarjana, ya sarjana akhir-akhir ini memang ada. Sarjana agama, sarjana pendidikan Islam itu ada kita akui. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, begitu tegasnya, begitu kuatnya Cak Emir, pendoktrin ulung internasional ini telah dengan jelas untuk menjaga akidah. Menjaga akidah, tidak boleh berwala, tidak boleh mengasihi secara lahir batin dengan mereka. Tidak boleh berbangga-bangga. Harus tetap beramar ma'ruf. Harus tetap fatonah, bitonah, budi luhur. Bahkan kalau sampai apa itu istilahnya, sampai berwala, sampai mengasihi secara lahir batin, maka akan mensifati sifat orang munafik yang didalilkan itu panjang tadi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Setidaknya video ini dan ucapan-ucapan tadi bisa menjadi bukti bahwa mereka sebenarnya hanya kata lain hanya berpura-pura saja. Bapak-bapak MUI, para saudaraku sekalian, tokoh-tokoh masyarakat, beliau sudah mengaku sendiri. Beliau sudah mengaku sendiri bahwa pendekatan, keakraban kepada para tokoh-tokoh dan para MUI itu hanya sebatas untuk luar saja. Tidak bisa lahir batin. Memang kita tidak bisa memaksakan lahir batin, itu urusan Allah dan dia. Lalu beliau menambahkan, iya pokoknya tetap amar ma'ruf. Saya singgung waktu yang sedikit ini. Amar ma'ruf, tanda kutip artian amar ma'ruf menurut kita kaum muslimin dengan amar ma'ruf menurut Cak Emir atau segolongannya Jokam ini sangat berbeda jauh. Berbeda jauh. Saya baru menyadari. Kita baru menyadari setelah kita keluar. Kenapa? Karena kalau amar ma'ruf menurut versi Islam, versi kita ini adalah memerintahkan kebaikan, apa itu, untuk sholat. Misalnya untuk ibadah, untuk kembali kepada apa itu, untuk bagaimana seseorang sadar untuk beribadah, untuk beramal solih. Bahasa mereka beramal solih. Dan lain sebagainya, bersedekah. Kemudian
Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah pada kemungkaran, yaitu kemungkaran atau keji atau perbuatan yang jelek. Itu menurut kita, menurut kaum muslimin secara umum. Tapi menurut golongan ini tidak. Saya katakan tidak. Kenapa? Karena menurut golongan ini, amar ma'ruf yang dimaksud bukan itu. Tapi amar ma'ruf yang dimaksud adalah menarik mereka orang-orang luar menjadi golongannya, masuk ke dalamnya. Itu aja. Sehingga kita lihat, ketika kita lihat di masyarakat pun, nyaris kita tidak menjumpai kemanfaatannya. Kemanfaatannya nyaris gak ada. Misalnya mencegah kemungkaran di bagian mana. Tapi intinya pokok kudu masuk golongannya. Jadi tanda kutip amar ma'ruf yang dimaksud dalam golongan ini adalah untuk menarik dari luar ke dalam. Itu saja. Itu saja. Hanya fokus mencari keanggotaan saja. Bukan kemudian ada sesuatu hal yang mungkar langsung dilarang. Kayaknya enggak. Dia sangat enggak peduli dengan keadaan sekitar non golongannya, dia enggak peduli. Enggak peduli. Ada kemungkaran enggak peduli, sebenarnya aman lah, sebenarnya aman. Kurang lebih insya Allah Anda juga merasakan seperti itu. Jadi amar ma'ruf, saya kembalikan, ta'rif atau pengertian amar ma'ruf dalam golongan Jukam ini bukan kemudian pemerintahkan kebaikan untuk door to door misalnya untuk sholat, ayo sholat kemanapun tidak apa-apa. Kayaknya saya belum menjumpai itu. Tapi amar ma'ruf yang dimaksud adalah amar ma'ruf untuk masuk ngaji kepada golongannya. Sehingga yang terjadi adalah kadang-kadang ya itu contoh orang yang sudah sholat dalam suatu golongan ini, dalam suatu organisasi ini, maka mereka berusaha untuk mengamar ma'rufi. Saya katakan mengamar ma'rufi agar masuk kepada golongannya. Iya atau enggak? Iya tak? Iya. Nggak usah bohong lah itu. Berarti padahal secara kasat mata orang ini sudah sholat, orang ini sudah ke masjid, orang ini sudah ngaji. Tapi karena belum masuk kepada golongannya, maka tugas kita adalah amar ma'ruf. Maka dulu ada bahasa gini, amar ma'ruf itu sesuai dengan levelnya. Tukang becak ya kepada tukang becak, guru kepada guru, pegawai kepada pegawai, kuli kepada kuli. Pokoknya bagaimana supaya ada orang-orang yang di luar itu masuk, yang statusnya nanti akan dijadikan sebagai mu'alaf. Jangan sok lupa, kita masih ingat, para JRK masih ingat toh, nanti dikira saya bohong, nanti dikira saya mengada-ada, nanti dikira saya fitnah dan lain sebagainya. Ya, insya Allah itu salam akal sehat, salam akal selamat. Maka saya tandaskan sebagai closing saya bahwasanya mereka itu berbaik-baik dengan Anda semua, para tokoh-tokoh itu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Cak Emir. Itu hanyalah sebuah kepura-puraan. Tidak boleh lahir batin. Bahkan kalau sampai lahir batin mereka hukumi munafik. Pendalilannya ada, tidak boleh mengambil kekasih kepada orang kafir. Berarti kalau orang Jukam itu dianggap munafik ketika berwala atau ketika berasiasian atau ketika lahir batin saling mencintai, berarti kita yang di luar ini sudah pasti jawabannya, kita di luar ada dianggap sebagai orang kafir. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar